Diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dari kecil sudah dapat ujian. Dari ujian ini bukan karena keburukan, tapi karena rasa cinta Allah kepada hambanya. Allah mau hambanya dapat kebaikan, diuji. Asyad al-bala indal anbiya wal auliya. Jadi bencana yang besar itu dialami sama para nabi dan para wali. Anda punya sakit panas, Nabi Muhammad sakit panas. Abdullah bin Mas'ud masuk ke rumahnya Nabi Muhammad, dapatkan Nabi Muhammad dan dalam keadaan panas yang luar biasa badannya. Dan tadi penyakit panas diriwayatkan dari Abu Hurairah apa? Orang yang sakit panas 1 malam saja, fasabara, dia sabar, wa radhiya anillah, dan ridha kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, diampuni, kharaja min dhunubihi ka yaumin waladatu ummuh. Diampuni dosanya seperti baru dilahirkan sama ibunya. Nabi Muhammad ia sakit. Ibn Mas'ud masuk melihat Nabi Muhammad sakit panas, sampai ditanya, ya Rasulullah, engkau ini sakit panas, wahkan syadidan, panas pun yang luar biasa. Kata Nabi Muhammad, iya, saya itu juga memiliki rasa sakit panas ini, sebagaimana kalian juga punya sakit panas, dan sakit panasnya Nabi Muhammad 2 kali lipat daripada orang biasa. Diuji sama Allah Ta'ala. Nabi ngajarkan kepada kita sabar, karena sabar ini jaza, imbalannya dari Allah apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi dulu ketemu sama salah seorang sahabat, beliau katakan apa? Mau enggak kau saya tunjukkan perempuan penduduk surga? Mau ya Rasulullah, ada penduduk surganya Allah di muka bumi ini. Mau enggak engkau saya tunjukkan penduduk surga? Mau ya Rasulullah. Mana itu perempuan as-sauda yang kulitnya itu hitam? Di sini juga nunjukkan kita surga ini tidak milih-milih. Bukan berarti kau tampan kau masuk surga. Banyak orang tampan di nerakanya Allah Ta'ala. Bukan berarti kau kulitmu putih kau di surga. Surga nggak ngelihat kulit, nggak ngelihat nasab, nggak ngelihat bangsa, nggak ngelihat suku, nggak ngelihat negara. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Nabi Muhammad dulu, perempuan penduduk surga. Maka wanita itu nggak lama datangin Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini punya penyakit. Usri'u wa inni atakasyaf. Fad'ullaha ta'ala li. Maka doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kepadaku ya Rasulullah. Jadi dia datang kepada Nabi Muhammad ngeluh dia punya penyakit. Penyakit apa? Penyakit sarak. Lalu zaman sekarang penyakit itu disebut epilepsi. Dia ada sesuatu yang di otaknya dia, jadi dia kejang-kejang jatuh. Dan hebatnya perempuan ini apa? Dia minta doa sama Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada wanita tersebut, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau mau, engkau sabar, maka imbalan daripada sabarmu ini punya penyakit seperti ini surga. Tapi kalau kau nggak mau, aku bisa doakan dirimu dan engkau akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wanita ini milih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia mesti minta sama Nabi Muhammad, ini yang luar biasa, ya Rasulullah, ini atakasyaf. Aku itu kalau sedang epilepsi kumat, jatuh kejang, auratku terbuka. Jadi karena kejang-kejang jatuh, terkadang roknya kebuka, pakaiannya kebuka, aurat saya kebuka. Padahal di saat seperti itu udzur, nggak buka aurat secara tengah jam, namanya hilang akal, hilang kesadaran, sedang sakit. Tapi dipikirkan, kalau saya sedang kumat penyakit ini ya Rasulullah, aurat saya kebuka, doakan, saya milih sabar nggak apa-apa, tapi doakan supaya aurat saya tidak kebuka. Maka didoakan sama Nabi Muhammad SAW. Perempuan zaman sekarang nggak usah sakit, nggak medulikan sama auratnya. Ini perempuan zaman dulu sakit mikirkan auratnya. Saya kalau sedang kumat epilepsi saya jatuh, aurat saya terbuka. Doakan ya Rasulullah supaya aurat saya tertutup. Jadi orang yang sakit ketika dia sabar, bukan berarti tidak boleh minta obat, boleh. Nabi Muhammad pun nawarin kepada dia, kalau kau mau saya doakan sembuh. Doanya Nabi mustajab. Tapi kalau kau mau bersabar, di balik sabar ini ada surganya Allah Ta'ala, dia lebih milih sabar. Nah kalau kita nggak mampu, kalau kita sakit sudah milihnya sembuh. Di sini Nabi Muhammad mau menunjukkan kepada kita, tidak semua orang itu sama seperti kita. Ada orang yang tingkatannya lebih besar. Bahkan ini wanita, laki-laki saja belum tentu mampu nahan rasa sakit. Jadi orang yang sedang sakit itu sedang mendapatkan ampunan dari Allah.
Bukan berarti kita terus gak cari obat, tetap cari obat. Cuma jangan mengeluh karena engkau saat itu sedang disayang. Engkau sedang diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau mengeluh malah justru menghilangkan kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak berikan kepada dirimu. Tapi sabar justru akan mengangkat derajat. Jadi orang sakit ini luar biasa.